Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Pupa, jurusan Manajemen Dakwah kelas 4C, NIM 119403016. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengertian administrasi dakwah, proses-proses administrasi dakwah, dan prinsip-prinsip administrasi dakwah menurut Fayol. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Herman SSI MAG. Semoga materi ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan terlebih dahulu membahas tentang pengertian administrasi dakwah. Nah, apa sih pengertian administrasi dakwah itu? Dapat kita uraikan menjadi dua. Yang pertama itu pengertian secara sempit. Administrasi dakwah itu secara sempit adalah penyesuaian ataupun pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya, baik itu secara sebagian ataupun keseluruhan. Kemudian pengertian administrasi dakwah secara luas diartikan sebagai bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok yang berdasarkan pembagian tugas ataupun kerja yang memperdayagunakan seluruh aspek sumber daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya saya mengambil beberapa argumentasi menurut para ahli mengenai pengertian administrasi dakwah. Yang pertama menurut Gojteri. Gojteri ini mengemukakan bahwa administrasi adalah sebuah proses perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan juga penggerakan kepada orang-orang yang melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Sedangkan menurut W.H. Evans, administrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan perusahaan, segala tahap operasi perusahaan yang berkenaan dengan pengolahan keterangan, komunikasi, dan juga ingatan organisasi. Dan argumen yang terakhir adalah menurut Sodang Saigan. Nah, ini yang paling saya suka. Jadi, administrasi adalah keseluruhan rangkaian dari proses kerjasama antara beberapa orang yang didasarkan pada asas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai proses-proses administrasi dakwah. Di dalam proses administrasi dakwah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah sebagai distribusi sumber daya teknis dakwah. Nah, distribusi sumber daya teknis dakwah ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah madah al-dakwah. Apa sih madah al-dakwah itu? Madah al-dakwah adalah materi dakwah. Nah, di dalam materi dakwah ini meliputi seperti bidang akidah, syariah, muamalah, dan sejarah peradaban Islam pun masuk ke dalamnya. Tentunya ilmu-ilmu ini didasarkan dari dua sumber hukum Islam. Yang pertama adalah sumber hukum Al-Quran dan juga hadis, dan ijma para ulama. Lalu, yang kedua adalah da'i ataupun subjek dakwah. Da'i adalah orang yang aktif melaksanakan kegiatan dakwah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, entah itu dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Nah, da'i ini terbagi menjadi dua cara. Nah, ketika kita ingin menjadi da'i itu ada yang dilakukan secara individu dan juga ada yang dilakukan secara kolektif ataupun melalui organisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah objek dakwah ataupun mad'u. Apa sih mad'u itu? Sesuai yang kita ketahui bahwasannya sebagai objek itu adalah yang kita tuju. Jadi mad'u itu adalah mustami ataupun audiens, orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan. Lalu yang keempat adalah metode dakwah ataupun thoriqah al-dakwah. Nah, metode dakwah ini adalah sebuah cara ataupun strategi yang harus dimiliki oleh da'i. Biasanya, dalam melaksanakan dakwahnya, para da'i itu memiliki beberapa metode ataupun strategi. Yang pertama itu metode
al-hikmah, lalu metode mau'izah hasanah, dan yang terakhir adalah metode mujadalah. Lalu yang kelima adalah media dakwah ataupun thoriqah al-dakwah. Tentunya dalam berdakwah kita harus mempunyai media dakwah, apalagi di zaman era global ataupun teknologi ini yang canggih. Media dakwah ini diartikan sebagai alat ataupun media yang digunakan oleh para dai untuk mempermudahkan menyampaikan materi kepada para mad'u ataupun mustami'nya. Seperti misalkan saya sekarang menggunakan visual video ataupun televisi, surat kabar, radio, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah tujuan dakwah ataupun maqasid al-dakwah. Tentunya tujuan dakwah ini adalah tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan dakwah tersebut. Tujuan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek ini adalah supaya manusia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya itu adalah supaya tembus sampai nanti ke akhirat. Setelah itu, dari proses-proses administrasi dakwah tadi, yang kedua itu adalah adanya karakteristik proses administrasi dakwah. Nah, di dalam karakteristik ini terdapat 4 variabel. Yang pertama adalah adanya fleksibilitas. Proses administrasi dakwah harus memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan supaya tercapainya tujuan administrasi dakwah. Lalu yang kedua adalah dapat menyebabkan beberapa perubahan relevan. Misalkan jika ada tidak cocokan ataupun tidak sesuai, maka perubahan data bisa disesuaikan agar relevan dengan situasi dan kondisi. Lalu yang ketiga adalah terdiri dari 4 tahap yang saling berikatan ataupun keterkaitan. Yang pertama tadi adalah fleksibilitas, yang kedua perubahan yang relevan, yang ketiga keterkaitan dengan urgensi keterkaitan satu sama lain. Keempat, yang terakhir adalah memiliki waktu untuk melihat semua pekerjaan ataupun intinya adalah evaluasi. Nah, setelah itu dari proses-proses administrasi tadi, yang ketiga adalah tahapan proses administrasi dakwah. Nah, di dalam tahapan proses administrasi dakwah ini, yang pertama itu adalah adanya perencanaan. Perencanaan itu adalah suatu planning. Apa yang akan kita rencanakan ke depannya. Nah, perencanaan terdiri dari meneliti dan menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan. Serta harus memperhatikan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dengan jelas. Lalu, yang kedua harus adanya organisasi. Kenapa disebut organisasi? Karena organisasi itu adalah satu kelompok yang lebih dari 2 ataupun 3 orang. Nah, dalam organisasi ini, struktur kerja harus ditetapkan karena terdiri dari pelaksanaan keputusan yang diprogramkan, terus memotivasi tim kerja supaya lebih semangat dalam bekerja juga, dan tentunya pasti melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, di dalam organisasi ini juga, pemimpin ataupun pimpinan suatu lembaga ataupun perusahaan tentunya akan menjadi sangat penting karena mereka adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengerahkan pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah adanya kontrol ataupun pengendalian. Nah, pengendalian ini terdiri dari tahap terakhir ataupun proses administrasi dakwah, di mana hasil yang diperoleh harus diamati dan diukur juga. Disinilah titik-titik banyak kelemahan yang harus diperbaiki, ataupun misalkan diidentifikasi dengan tujuan digunakan dalam proses administrasi dakwah untuk memperbaiki proses selanjutnya. Lalu dalam proses administrasi dakwah ini yang keempat itu adanya pentingnya proses administrasi dakwah. Nah, di dalam proses administrasi dakwah sangat penting karena merupakan dasar keberhasilan organisasi atau lembaga manapun juga. Jenis proses ini mengarah langsung pada pencapaian yang diusulkan untuk menghindari improvisasi dan juga membuat keputusan lebih akurat. Melalui proses administrasi dakwah dimungkinkan untuk mengarahkan organisasi dan lembaga ke masa depan supaya keputusan itu terkoordinasi dan tujuan tidak hanya ditentukan tetapi juga dicapai secara efisien. Terus juga dengan cara ini memungkinkan organisasi ataupun lembaga untuk bekerja dengan lebih aman dan lebih sedikit organisasinya. Lalu yang kelima dari proses ini adalah contoh dari proses administrasi dakwah. Nah, yang pertama adalah contoh dari perencanaan.
Contohnya adalah tim kerja bertekad untuk menghasilkan 5W plus 1H dari materi dakwah, subjek dakwah, objek dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan tujuan dakwah. Lalu contoh yang kedua adalah dari organisasi. Nah, contoh dari organisasi ini adalah pelaksana didelegasikan ke satu tim dan pengelompokan materi dakwah, subjek dakwah, objek dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan tujuan dakwah juga. Nah, contohnya misalkan para eksekutif menginformasikan kepada manajer tentang keuntungan dan kerugian dari proses yang dilakukan. Nah, juga beberapa koreksi dilakukan dan kontrol kualitas dilakukan. Lalu terakhir adalah tentang prinsip administrasi dakwah menurut Fayol. Nah, yang pertama adalah division of labor ataupun pembagian pekerjaan. Yang kedua adalah authority ataupun kewenangan. Yang ketiga disiplin. Yang keempat unit of command ataupun kesatuan komando. Yang kelima adalah unit of direction ataupun kesatuan dalam penghargaan. Yang keenam adalah kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Lalu yang ketujuh adalah remunerasi. Yang ke-8 adalah centralization ataupun sentralisasi. Yang ke-9 adalah hierarki. Yang 10 order ataupun tata tertib. Yang ke-11 equity ataupun keadilan. Yang ke-12 adalah stabilitas staff. Yang ke-13 adalah inisiatif. Dan yang terakhir adalah semangat korps. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.